Oke, selamat pagi untuk anak didik kami yang sudah diterima di sekolah kita SMK Istinaan Suntrabat. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi perkenalan jurusan teknik kendaraan ringan kepada siswa kami kelas 10. Jadi yang pertama, Bapak memperkenalkan diri. Nama saya Daniel Bantobing, salah satu guru produktif teknik kendaraan ringan di SMK Situanan Parapat dan sebagai kepala program teknik kendaraan ringan. Itu adalah perkenalan singkat dari Bapak. Jadi untuk perkenalan berikutnya, karena di sini kita sama-sama melaksanakan kegiatan dari tim TKR, jadi Bapak akan memperkenalkan guru produktif yang lain yang sekarang sudah standby di tempat ini, karena kebetulan masih beberapa guru produktif masih di jalan. Nanti akan kita lanjutkan untuk memperkenalkan diri. Jadi waktu dan tempat kami persilakan untuk teman-teman dari tim TKR. Silakan Pak. Selamat pagi. Oke, selamat pagi anak didik sekalian beserta keluarga dimanapun berada. Salam otomotif. Selamat datang di jurusan atau kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. Jadi perkenalkan, saya adalah salah satu guru pengajar atau tenaga pendidik di jurusan teknik kendaraan ringan. Perkenalkan, nama saya Mangihut Silaban STGR. Jadi alumnus saya atau saya menempuh pendidikan dulu di Teknik Mesin Universitas Sriwijaya yang ada di Palembang. Dan saya bergabung di SMK Nahanson sejak berdiri, bahkan sebelum diresmikan, yaitu pada tahun 2013. Saya juga sesuai dengan program sekolah, yaitu program sekolah selalu berusaha meningkatkan kompetensi daripada anak didiknya, tapi tidak lupa juga meningkatkan kompetensi daripada tenaga pendidiknya, yaitu guru. Jadi saya sudah mendapatkan beberapa pelatihan dan pendidikan dalam memenuhi dan untuk memaksimalkan kompetensi jurusan, yaitu teknik otomotif. Jadi anak didik sekalian, sekian dulu perkenalan singkat dari saya. Bisa diteruskan kepada rekan saya persilahkan. Ya, selamat bergabung untuk siswa baru kami. Jadi saya sebagai tenaga pengajar di teknik kendaraan ringan. Saya alumnus atau pernah kuliah di Politeknik Negeri Medan. Jadi kalau dari sisi pengalaman, saya sudah bekerja di PT Infasku, itu PT Supplier PT Astra di Jakarta, dan 3 tahun saya bekerja di PT Sanyo Indonesia yang berada di Cikarang di Jawa Barat. Dan saya bergabung di Nahanson ini untuk memberikan suatu kontribusi pendidikan yang mana nanti anak didik kami yakin dan percaya bahwa Anda nanti telah bergabung di sini akan memiliki skill. Jadi di sini kita adalah Education Technical Engineering. Jadi selamat bergabung di SMK Situan Nahanson. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk anak-anak atau siswa kami yang baru bergabung di SMK Situan Nahanson Parapat Sipolon. Perkenalkan, nama Bapak Indra Gultom, Bapak alumni dari Universitas Negeri Medan, jurusan teknik. Pengalaman Bapak pernah mengajar di SMK dan saat ini aktif mengajar di SMK Situan Nahanson Parapat sebagai guru produktif TKR. Sekian dan terima kasih.
Selamat pagi dan selamat bergabung untuk anak didik kami. Perkenalkan, nama Bapak Arondol Merlumban Tobing. Saya lulusan dari Universitas Negeri Medan, jurusan Teknik Mesin. Pengalaman Bapak pernah mengajar di beberapa sekolah di Pakem dan di Medan. Jadi Bapak berharap anak didik kami semua bergiat belajar dan selamat bergabung dengan kami. Semoga cita-cita anak didik kami sekalian tercapai. Terima kasih. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk anak didik kami sekalian. Saya guru di SMK Situan Hanson Parapat semenjak 2015 dan sekarang saya menjabat sebagai Wakasek bagian Hubinmas. Jadi di bagian Hubinmas kami dan tim TKR memberangkatkan siswa prakerin ke luar daerah dan di lokal. Salah satu contoh instansi yang atau di dunia industri yang kita jalin kerjasama dengan SMK Hanson adalah yang salah satunya adalah Capella Siantar, kemudian Astra Internasional, kemudian Mazda dan lain sebagainya. Kemudian yang di lokal kita juga menggandengnya dengan kerjasama yang baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk anak didik kami sekalian. Perkenalkan, nama saya Ramli Siombing, tamatan dari Universitas Nyadin. Kami di sini ada beberapa orang tadi yang memperkenalkan diri untuk anak didik kami semuanya. Itulah semua guru-guru tim TKR semua yang nantinya untuk dapat mendidik anak didik kami sekalian, dan kami harapkan untuk anak didik kami sekalian nantinya yang masuk ke SMK Situan Hanson Parapat, kami harapkan harus mampu dan harus bisa untuk belajar dengan baik di bagian teknik otomotif. Dan nantinya kami siap untuk membantu anak didik kami di mana kekurangan-kekurangan yang tidak bisa, yang tidak mampu atau kurang dimiliki dari luar. Kami siap untuk mendidik anak didik kami, dan kami berharap nantinya setelah tamat dari SMK Situan Hanson Parapat, kami berharap anak didik kami sekalian harus bisa bekerja sendiri dan mampu untuk mendukung keluarga nantinya. Itulah artinya kalian bisa disekolahkan untuk ke depan. Jadi itulah arahan dan bimbingan dari saya sedikit. Sekian dan terima kasih. Oke, anak-anak kami, demikianlah sedikit perkenalan dari guru tim TKR, dan kita akan lanjut lagi untuk Kaprok menerangkan apa itu TKR yang anak-anak kami pilih jurusannya supaya jangan bingung. Nanti untuk sesi ini silakan bertanya apa itu yang akan kamu tanyakan tentang TKR. Jadi untuk ini kesempatannya kami kembalikan untuk tim TKR. Oke, terima kasih. Tadi sudah melakukan perkenalan guru mata pelajaran dari tim teknik kendaraan ringan. Jadi seperti yang sudah disampaikan dari beberapa teman guru, memang sekolah kita mempersiapkan guru-guru tersebut supaya kompeten atau mampu untuk mendidik siswa kita di bidang teknik kendaraan ringan. Dalam artian ketika kita ingin menghasilkan sesuatu, berarti produk yang dihasilkan ini harus mampu bersaing dengan dunia usaha dan di dunia industri dengan membekali guru-guru yang ada di SMK Situan Hanson Parapat. Bapak tambahkan sedikit,
untuk tim produktif, sekolah kita ada program pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensinya. Dalam artian pengetahuan yang sinkron dengan perkembangan industri sekarang yang semakin pesat, yang semakin maju, itu selalu diikuti oleh sekolah kita. Jadi itulah perkenalan singkat dari tim produktif teknik kenalan ringan. Untuk itu, supaya materi kita lanjutkan untuk pengenalan kompetensi kalian di jurusan teknik kendaraan ringan untuk kelas 10 dan kelas 11, kelas 12 sesuai dengan kurikulum Kementerian Pendidikan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, dasar kompetensi kejuruan. Di dasar kompetensi kejuruan ini nanti meliputi 3 bagian. Yang pertama, ada mata pelajaran gambar teknik otomotif. Nah, di gambar teknik otomotif ini, di sini nanti siswa kami akan mempelajari gambar teknik yang berhubungan dengan otomotif, tetapi sesuai dengan standar yang diakui secara nasional dan internasional. Nah, beda lagi dengan misalkan kita menggambar waktu SD atau SMP, misalkan menggambar lukisan, menggambar ayam dan sebagainya. Tetapi di sekolah kita belajar gambar teknik itu sudah sesuai dengan prosedurnya. Jadi ada standar-standarnya. Itu nanti yang akan kalian pelajari pada saat mempelajari mata pelajaran gambar teknik. Baru yang kedua ada mata pelajaran teknologi dasar otomotif. Jadi teknologi dasar otomotif ini nanti akan mempelajari dasar-dasar dari otomotif tersebut. Misalkan mempelajari sistem dasar 4 tak, motor 2 tak, sistem hidrolik, baru dasar-dasar mesin dan sebagainya. Yang ketiga ada pekerjaan dasar teknik otomotif. Jadi di poin nomor 3 ini, pekerjaan dasar teknik otomotif ini, siswa kami akan mempelajari yang pertama ada istilahnya hand tools. Jadi hand tools sesuai dengan kalimatnya hand tools berarti alat-alat yang dipergunakan menggunakan tangan. Misalkan obeng, yang kedua palu, kunci momen, tang, baru dan alat sebagainya. Jangan nanti karena kita bekerja sesuai dengan SOP, jangan nanti dibuat untuk memukul, misalkan mencongkel atau memukul baut digunakan obeng, itu sudah tidak sesuai dengan SOP-nya. Berarti untuk memukul kita gunakan palu, untuk membuka baut kita gunakan misalkan kunci ring atau kunci pas dan sebagainya. Jadi yang kedua berikutnya ada istilahnya untuk power tools, alat-alat yang menggunakan tenaga listrik, hidrolik dan sebagainya. Misalkan mesin bor itu power tools. Ada lagi gerinda, baru impact, ada lagi gerinda potong dan sebagainya. Itulah untuk power tools. Jadi yang nantinya akan siswa kami gunakan pada saat praktek itu sudah standar dengan industri. Jadi alat-alat kita yang ada di SMK Situan Hanson Parapat ini sudah sesuai dengan standar industri yang berlaku secara nasional. Jadi itulah untuk dasar-dasar teknik otomotif yang akan kamu pelajari nanti di sekolah kita pada saat kamu beranjak di kelas 10. Jadi ada memang beberapa siswa-siswa kita yang tahun-tahun berikutnya
ketika dia sudah masuk kelas 10 maunya dia langsung bongkar mesin. Itu salah. Ada tahapan-tahapannya. Jadi tahapan yang awal kita mengenal dasar-dasarnya dulu, menggunakan alat-alatnya, baru berikutnya nanti ada untuk untuk proses overhaul engine, perawatan dan perbaikan sistem rem, perawatan perbaikan tune up sistem injeksi, baru perawatan transmisi, diferensial dan sebagainya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Dalam artian Bapak sebutkan tahapan-tahapan, berarti materi yang Anda pelajari nanti pada saat kelas 10 itu berkesinambungan sampai dengan Anda menamatkan diri dari SMK Situan Hanson Parapat. Jadi jangan nanti pada saat kelas 10 siswa kami belajar alat ukur. Jadi Bapak rasa alat ukur, kalau kita sudah di jurusan teknik kendaraan ringan, alat ukur ini sudah banyak. Beda dengan sebelum-sebelumnya, masih siswa kami yang kenal misalkan di start, penggaris. Jadi kalau sudah masuk sekolah kejuruan terkhusus untuk teknik kendaraan ringan, nanti alat-alat ukurnya sudah khusus untuk yang dipergunakan untuk mobil seperti itu. Misalkan jangka sorong, hidrometer digunakan untuk mengukur kualitas dari baterai, scanner atau scanner ini sesuai dengan perkembangan teknik otomotif. Kalau mobil-mobil konvensional dengan mobil-mobil yang sekarang yang keluaran terbaru itu sudah mempergunakan sistem komputer. Jadi ada dua versi, konvensional dan sistem komputer. Jadi yang konvensional ini misalkan kalau siswa kami berangkat dari rumah ke sekolah naik mobil Zebra, berarti itu konvensional. Tapi kalau sudah dari rumah ke sekolah naik sekarang Grand Max Pak ya, naik Grand Max Pak ya, itu sudah mobil yang mempergunakan sistem komputer atau electronic computer unit istilahnya, bahasa tekniknya. Jadi mobil-mobil pribadi Avanza, Fortuner, Xenia dan sebagainya itu sudah sistem komputer. Jadi itulah sekilas pembahasan dari Bapak tentang dasar-dasar kejuruan yang nantinya akan siswa kami pelajari pada saat kelas 10. Jadi untuk kompetensi kejuruannya itu dibagi menjadi 3. Nanti pemeliharaan mesin kendaraan ringan, yang kedua pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga, baru yang ketiga pemeliharaan kelistrikan pada kendaraan ringan. Ini untuk tim TKR di sini sudah berkumpul. Jadi Bapak bagi-bagi materinya. Tadi Bapak sudah menyampaikan dasar teori kejuruannya. Untuk pemeliharaan mesin kendaraan ringan, waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Silaban. Silakan Pak Silaban. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Salam otomotif, salam SMK bisa, SMK hebat, SMK mandiri. Anak didik sekalian atau beserta keluarga dan beserta rekan dimanapun berada, sebagai tambahan pendahuluan bahwa otomotif adalah salah satu cabang ilmu teknik mesin. Jadi kalau istilahnya logo atau moto daripada teknik mesin adalah Solidarity Forever, artinya solidaritas selamanya. Nah, perlu saya tekankan moto ini sebagai moto umum di Indonesia, bahwa solidaritas itu sangat penting atau kebersamaan di dalam suatu teknik, apalagi yang disebut dengan teknik mesin. Otomotif adalah salah satu cabang teknik mesin. Nah, anak didik sekalian, otomotif adalah suatu ilmu yang mempelajari ya, bagaimana membuat, merancang, dan mengembangkan suatu alat-alat transportasi. Dan jika teknik kendaraan ringan itu terfokus pada kendaraan ringan. Apakah yang disebut dengan kendaraan ringan? Yaitu mobil ya.
Nah, otomotif itu sendiri ada beberapa bagian. Seperti yang mungkin sudah rekan atau anak didik sekalian tahu, bahwa ada yang disebut dengan otomotif teknik sepeda motor ya. Teknik sepeda motor itu lebih berfokus pada ilmu mempelajari atau bagaimana cara mengembangkan, melakukan perawatan preventif, perbaikan di dalam teknik sepeda motor. Nah, di SMK Nahanson kita memilih membuka jurusan teknik kendaraan ringan dengan alasan yang lebih rinci, itu bisa nanti dijelaskan ketika bisa lebih dalam bergabung di jurusan TKR ini. Jadi TKR itu fokus pada bagaimana cara perancangan, pengembangan dan pemeliharaannya preventif, dan bagaimana perbaikan atau repair di dalam suatu kendaraan ringan. Nah, Bapak Tobing tadi sudah menerangkan tentang otomotif dan juga tentang dasar kompetensi keahlian yang kalian harus pelajari di semester 1 dan 2, yaitu ketika kalian di grade kelas 10 atau kelas 1. Nah, sebelum saya terangkan tentang kompetensi keahlian yang akan dipelajari kelas 2 atau kelas 11, saya juga ingin menambahkan bahwa sekolah kita sejak tahun 2013, sejak didirikan sekolah ini, kita sudah bermitra kepada Auto 2000 yang di Medan. Nah, baik sistem daripada perawatan atau standarisasi bengkel kita dan standarisasi lab kita untuk teknik otomotif TKR, teknik kendaraan ringan, itu sudah bekerja sama, sudah ada perjanjian kerjasamanya. Jadi adopsi daripada standar Astra sudah diterapkan di Nahanson sejak 2013. Nah, tidak itu saja, bahwa di tahun 2017 sekolah kita juga sudah terpilih dari hanya beberapa di sekolah di Sumatera Utara, sudah menjalankan yang disebut dengan teaching factory. Jadi teaching factory ini adalah bagaimana pembelajaran berbasis industri. Artinya SMK Nahanson tidak hanya tergantung pada sistem kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah, tetapi sudah juga mengadopsi bagaimana menerapkan sistem pendidikannya, sistem kurikulumnya di berbasis industri di otomotifnya. Nah, dan ada juga beberapa kemajuan atau lain daripada yang lain, tidak bermaksud membanggakan, tapi membanggakan juga ya, membanggakan juga bahwa sekolah kita dari beberapa sekolah di Sumatera Utara, kalau tidak salah itu tahun 2017, kita sudah langsung melaksanakan kurikulum 2017 yang sudah revisi. Sedangkan sekolah-sekolah lain masih mau menjalankan, dan kita sudah langsung mendapatkan hanya, kalau tidak salah itu hanya 2 sekolah di masa itu 2017. Tapi sekolah kita dari 2017 sudah menganut kurikulum 2013 dan sudah mengadopsi 5 hari kerja atau full day school sebelum masa pandemi COVID ini. Artinya 5 hari kerja itu adalah dari Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu itu sendiri sudah menjadi hari libur. Artinya anak didik bisa menjadi membantu orang tua, dan juga hari Sabtu itu juga bisa digunakan bagi yang berminat untuk pengembangan kompetensinya di bengkel, misalnya otomotif, jika yang ingin mengembangkan, jika yang ingin membantu orang tuanya, itu waktu Sabtu itu sudah bisa digunakan, dan Minggu juga. Nah, saya lanjutkan. Saya juga sebagai guru, salah satu guru otomotif, saya sering mengajarkan pemeliharaan mesin kendaraan ringan, yaitu yang disebut dengan engine. Jadi anak didik sekalian, di masa perkembangan otomotif, atau tidak hanya di batas otomotif, bahwa perkembangan teknologi itu sangat pesat, dan teknologi itu menjadi kebutuhan sehari-hari. Bahkan yang kita lakukan ini adalah suatu kebutuhan sehari-hari. Di mana masakan pandemi COVID ini kita sudah bisa Facebook Live. Ini adalah salah satu aplikasi ya daripada teknologi. Jadi di dalam otomotif, seperti yang diterangkan kepala program tadi, bahwa di dalam otomotif, perkembangan otomotif itu dari sisi teknologi itu sudah sangat pesat. Jika kita hanya mempelajari bagaimana cara memperbaiki karburator,
artinya karburator, kita akan ketinggalan karena rata-rata keluaran mobil tahun 2005, 2006 berbagai produsen misalnya Toyota, Daihatsu, Chevrolet, Mazda dan lain-lain itu sudah mengadopsi yang disebut dengan EV, Electronic Fuel Injection. Yang disebut dengan electronic fuel injection sudah injeksi, artinya tidak karburator lagi dalam penghabisan bahan bakarnya. Dan ketika sudah EV itu artinya suatu mobil itu sudah ada otaknya, ibaratnya komputer atau CPU kalau pernah rekan-rekan atau anak didik sekalian dengar, artinya otaknya sudah ada di mobil itu disebut dengan ECU atau Electronic Control Unit. Inilah yang mengontrol sebagai otak dari mobil ini, mengontrol bagaimana mesinnya bekerja dan perlengkapan lainnya, misalnya mesinnya atau engine-nya, kemudian sasisnya, kemudian sistem transmisinya dan lain-lain ya. Jadi jika kita tidak mengikuti perkembangan ini ya kita akan ketinggalan. Kita hanya bisa mampu memelihara atau memperbaiki atau menggunakan mobil yang sistem model lama. Tapi sekolah kita dengan peralatannya melalui laboratoriumnya, peralatan bengkel kita, misalnya scanner kita, scanner untuk mobil kita itu ada 3 dan itu sudah teknologi terbaru. Artinya scanner ini adalah kita mencolokkan suatu kabel yang disebut dengan OBD2 ya kepada mobilnya. Kemudian scanner ini seperti kalau di rumah sakit ini seperti X-ray atau scan CT atau MRI ya. Artinya alat ini sudah mampu mendeteksi kerusakan-kerusakan yang ada di dalam mobil dengan teknologinya yang tidak mampu diperiksa oleh mata atau visual ya, atau menggunakan peralatan manual. Jadi dengan adanya alat teknologi ini kita sudah sangat dibantu ya. Jadi baik di lab, baik di bengkel itu sudah teknologi yang terbaru. Jadi karena ini topiknya adalah pemeliharaan mesin kendaraan ringan, di dalam mesin itu sendiri teknologi sudah banyak sekali dikembangkan, baik dalam model engine-nya, model daripada crankshaft-nya atau porosengkolnya ya, atau porosnoknya. Itu mungkin nanti ada topik khusus di pembelajaran berikutnya. Tapi intinya adalah bahwa sekolah kita SMK Istena Hanson sudah membenahi dan sudah memaksimalkan kompetensi keahlian untuk gurunya, tenaga pendidiknya, dan juga sarana prasarana. Nah, tinggal anak didik yang baru bergabung dan yang masih sekolah di sini, apakah mau bekerja sama? Nah, artinya mau bekerja sama, mau nggak dikembangkan kompetensinya, otomotifnya, supaya nanti bisa punya bekal keterampilan ya, punya bekal keterampilan, pengetahuan, dan juga satu lagi SMK Hanson terkenal dengan pendidikan karakternya. Karena kunci suatu keberhasilan siswa ketika tamat dari sini ada 3 hal, yaitu punya keterampilan, punya pengetahuan, dan punya karakter. Oleh karena itu sekian dari saya, mengikut silaban STGR, saya sambungkan lagi ke kaprok kami. Salam otomotif, SMK bisa, SMK hebat. Oke, terima kasih Pak Silaban penjelasannya tentang pemeliharaan mesin pada kendaraan ringan. Jadi Bapak rasa sudah sangat jelas, ataupun nanti kalau masih ada yang belum jelas silakan komen di bawah sini, nanti akan kita cek untuk ditanya jawabnya. Berikutnya untuk mata pelajaran yang kedua itu pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga pada kendaraan ringan. Untuk materi ini, waktu dan tempat kami persilakan pada Pak P. Lumbantobing untuk menjelaskannya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kepercayaannya. Saya membawakan mata pelajaran Chassis and Powertrain. Jadi di sini kita mempelajari tentang pemindahan tenaga. Jadi induk tenaganya itu adalah engine. Jadi di chassis ini yang pertama kita pelajari tentang suspensi, sistem kemudi. Namun di pemindahan tenaga dia mulai dari transmisi, kopling, propeller shaft, pedal drive atau gardan, baru di sistem remnya, baru roda. Namun
Untuk selanjutnya, karena waktu kita agak singkat, maka yang kita pelajari di bagian chassis ini nanti di kelas 11 yaitu tentang bagaimana tentang pemeliharaan. Jadi ada nanti di sana triknya bagaimana kita overhaul, melakukan pembongkaran, ada tahapnya sesuai dengan SOP-nya. Jadi saya harap nanti kepada anak didik kita semua supaya giat memberikan kontribusi yang baik untuk sama-sama untuk melakukan pembelajaran tentang sistem CPT yang tadi kita pelajari tadi. Yang kita bahas nanti di CPT itu adalah suspensi, sistem kemudi, ada yang manual, ada yang menggunakan HPS atau hydraulic power steering, ada yang menggunakan EPS atau electronic power steering. Begitu juga dengan transmisinya nanti, ada yang tipe synchromess, ada yang tipe ATF automatic transmission fluid atau transmisi otomatis. Jadi apa yang saya utarakan ini adalah untuk lebih tahu nanti setelah masuk sekolah. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak P. Lumban Tobing penjelasan sekilas tentang pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga. Untuk mata pelajaran yang ketiga, ini mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan pada kendaraan ringan. Jadi untuk materi pelajaran kelistrikan, di sini siswa kami nanti akan mempelajari sistem kelistrikan yang terdapat pada kendaraan ringan, misalkan baterai. Jadi baterai itu berfungsi sebagai sumber arus awal pada mobil atau kendaraan ringan tersebut. Yang berikutnya, contohnya untuk sistem kelistrikan, sistem pengapian. Sistem pengapian, di sistem pengapian ini itu sudah ada beberapa, ada sistem pengapian konvensional atau masih menggunakan distributor. Nah, distributor ada yang platina dan ada yang sudah menggunakan IC. Baru yang berikutnya sistem pengapian yang sudah dikontrol oleh ECU, atau untuk mobil-mobil sekarang itu sudah mempergunakan sistem pengapian direct ignition. Berikutnya sistem alarm, misalkan alarm pada mobil, power window, central loop dan sebagainya. Jadi kira-kira itulah sekilas tentang materi sistem kelistrikan yang akan kita pelajari di SMK Situan Hanson Parapat Sipoholon. Oke, jadi untuk materi dasar kompetensi kejuruan dan materi kompetensi kejuruan tadi sudah dijelaskan oleh tim TKR pada kesempatan ini. Untuk berikutnya kita akan membahas program-program apa saja yang ada di jurusan teknik kendaraan ringan. Jadi yang pertama itu sekolah kita ada program yang seharusnya atau wajib diikuti siswa-siswi yang ada di SMK Situan Hanson Parapat, itu program PKL atau program praktek kerja lapangan. Untuk materi ini karena ahlinya Pak Aritonang di sini, untuk lebih detailnya Bapak itu nanti yang akan memperjelaskan secara detail. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Aritonang. Silakan Pak Aritonang. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ambil alih sebentar. Tadi udah ada 3 sesi tentang
program TKR, kami persilakan untuk anak didik kami untuk mengajukan 3 pertanyaan dan nanti akan dijawab. Silakan komen untuk pertanyaannya, kami akan catat dan kami akan jawab. Oke, kami akan kasih sekarang kesempatannya untuk Pak Aritonang. Silakan Pak Aritonang. Terima kasih sudah diberikan kepada saya. Saya F. Aritonang atau Fahmid Aritonang yang ditugaskan sebagai Hubinmas yang menjalankan program-program sekolah yang kami jalankan untuk kelas 11 nantinya adalah prakerin. Apa itu prakerin? Prakerin di sini adalah untuk meningkatkan mutu siswa nantinya pada saat, dan kemudian di sini adalah untuk meningkatkan bekal supaya menjadi bekalmu nanti pada saat kamu di dunia kerja. Jadi apa itu tujuan prakerin? Apa itu tujuan prakerin? Tujuan dari prakerin di situ adalah untuk kamu lebih kompeten di bidangmu. Jadi kalau misalnya kamu itu anak teknik kendaraan ringan ataupun anak otomotif, kamu ahli di bidangmu, bukan ahli di bidang yang lain, misalnya ahli di bidang masak-memasak ataupun ahli di bidang yang lain, tetapi kamu ahli di bidang teknik kendaraan ringan. Jadi di sini di SMK Situan Hanson Parapat sudah menjalin kerjasama dengan Dudi yang bertaraf nasional ataupun bahkan internasional. Jadi di sini kita sudah menggandeng Astra Internasional. Jadi Astra Internasional di sini sudah meliputi Daihatsu, kemudian Toyota Auto 2000, kemudian Mazda, kemudian dan yang lainnya yang di lokal juga kita melakukan kerjasama dengan mereka. Jadi untuk prakerin nantinya kita harus mengerti dan kamu nantinya pada saat kamu bekerja, kamu bisa mengimplementasikan apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu pelajari pada saat kamu prakerin nanti. Jadi salah satu contoh apa itu guna prakerin adalah pada saat kamu nanti di dunia usaha dan di dunia industri melakukan servis ataupun tune up dan kegiatan lainnya di sana, kamu sudah dilengkapi dan dibekali dengan SOP. Apa itu SOP? Standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur yang sudah disepakati, yang sudah disahkan di nasional ataupun di internasional. Jadi untuk prakerin nantinya akan kita laksanakan pada saat kamu sudah dibekali di kelas 10 dan kita akan melaksanakan di kelas 11 di semester 1. Jadi untuk hasil yang kamu raih nanti pada saat kamu di prakerin, kamu akan membuat laporan tentang mutumu di dunia usaha dan di dunia industri. Jadi untuk informasi lebih lanjut kita akan sharing ataupun kami akan menginformasikannya melalui daring ataupun tatap muka langsung dengan siswa-siswa sekalian. Jadi itu perkenalan untuk prakerin saat ini. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Oke. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Aritonang tentang program kerja praktek kerja industri. Jadi Bapak rasa sudah jelas, walaupun waktu kita sangat terbatas. Jadi Bapak rasa sudah mulai paham kira-kira apa saja nanti yang akan kamu pelajari, program-program apa saja nanti yang ada di program kalian teknik kendaraan ringan yang ada di SMK Situan Hanson Parapat Sipoholong. Untuk materi berikutnya itu program lomba keterampilan siswa. Untuk lomba keterampilan siswa atau LKS, sekolah kita selalu mengikuti program ini yang
diikuti setiap tahunnya di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Jadi mulai dari sekolah kita buka, kita sudah 3 kali mengikuti program lomba keterampilan siswa di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Jadi tahapan untuk program ini, siswa kami akan diseleksi oleh tim TKR. Setelah melakukan proses seleksi, baik itu seleksi teori dan praktek, nanti setelah melakukan pembekalan, persiapan, melakukan praktik dan sebagainya, siswa kita inilah nanti akan diberangkatkan mewakili sekolah ke tingkat provinsi yang biasanya dilaksanakan setiap tahunnya oleh Provinsi Sumatera Utara. Itulah untuk program LKS. Baru yang berikutnya, tadi sudah dibahas oleh Pak Aritonang tentang kompetensi siswa kami yang diharapkan nantinya setelah tamat dari sekolah ini itu memang harus kompeten di bidang teknik kendaraan ringan tersebut. Jangan nanti siswa kami masuk jurusan teknik kendaraan ringan, selama 3 tahun sekolah tidak kompeten di salah satu bidang yang ada di teknik kendaraan ringan. Yang sudah Bapak sebutkan tadi ada 3, pemeliharaan mesin kendaraan ringan, pemeliharaan sasis dan sistem pemindah tenaga, baru yang ketiga itu pemeliharaan kelistrikan pada kendaraan ringan. Jadi memang output dari sekolah kita itu diharapkan harus kompeten, seperti itu. Jadi kelanjutan atau tindak lanjut sekolah kita untuk menggapai siswa yang kompeten ini, ada program untuk uji kompetensi keahlian. Untuk program uji kompetensi keahlian ini pada tahun 2015-2016 sekolah kita masih menggandeng dunia usaha dan dunia industri untuk melakukan uji kompetensi kepada peserta didik kita yang kelas 12. Tahun demi tahun perkembangan semakin maju. Sekolah kita pada tahun 2019 sudah bekerja sama dengan namanya Lembaga Sertifikasi Profesi Indonesia untuk bidang otomotif. Jadi 2019 kita sudah melaksanakan uji kompetensi dan sudah diverifikasi sebagai TUK yang memiliki peralatan dan alat yang standar yang sesuai dengan peruntukan alat yang digunakan di standar bengkel. Jadi kita sudah mendapat lisensi tempat uji kompetensi dari LSP Top Indonesia. Jadi mulai dari 2019 sampai saat ini sekolah kita sudah melaksanakan uji kompetensi terhadap kurang lebih 200 siswa yang sudah uji kompetensi versi LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi Indonesia. Jadi dengan harapan siswa kami yang nantinya melaksanakan proses pembelajaran di SMK Situan Ansong Parapat terkhusus jurusan teknik kendaraan ringan, memang untuk pada saat ini sangat mendukung karena tidak ada lagi yang susah untuk sekarang. Materi pelajaran misalkan segala sesuatu tentang otomotif itu, misalkan bongkar mesin, perbaikan perawatan ringan, tune up dan sebagainya, itu sudah banyak beredar di internet. Jadi proses memperdalam materi, teori dan praktek itu tinggal kemauan dari peserta didik kami sekalian. Jadi besar harapan kami ketika siswa-siswi kami sudah memulai proses pembelajaran di sekolah kita ini, silakan tekadnya dibulatkan, semangat terus berjuang karena sekolah kita banyak program untuk memajukan peserta didik menjadi lebih
berpotensi dan kompeten. Dengan demikian kita untuk materi berikutnya ini untuk proses tanya jawab proses tanya jawab waktu berapa pertanyaan kita ini? Dua pertanyaan. Berarti pertanyaannya tentang untuk tentang PKL. Oke, ini dari Efran Sihombing. PKL-nya kelas berapa dan berapa lama Pak katanya? Untuk menjawab ini karena di sini Pak Ritonang, waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Ritonang. Baik, untuk Elfran Siombing, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini Elfran bertanya PKL-nya kelas berapa dan berapa lama. Dan di sini tadi sudah Bapak jelaskan untuk siswa-siswa kami sekalian. Jadi lamanya kamu PKL di dunia usaha dan di dunia industri tergantung terhadap silabus ataupun kurikulum yang kita laksanakan di SMK Situan Hanson. Jadi di sini kita akan melakukan PKL atau prakerin selama 3 bulan dan PKL-nya dilaksanakan pada saat kamu di kelas 11 di semester ganjil ataupun semester 1. Jadi kemudian untuk pertanyaan Pransilalahi, Pak, pada saat PKL apakah bisa di dalam kota atau harus di luar kota? Jadi di sini makanya Bapak bilang tadi tergantung kamu kompeten di bagian mana. Jadi di sini kamu di dalam kota ataupun di luar kota, kamu kompeten atau tidak? Itu sebenarnya jawabnya. Kamu kompeten, kamu dibuat di luar kota. Tetapi kamu tidak kompeten, kami akan mempertimbangkan nantinya dan kemudian akan ekskulkan lagi di sekolah untuk bekalmu nantinya kamu di luar kota ataupun di dalam kota. Jadi untuk pertanyaannya terima kasih dan semoga bermanfaat jawaban dari Bapak dan itulah informasi dari Wakahubin Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawabannya Pak Aritonang. Sekarang kita akan membahas sedikit untuk yang anak-anak kami yang TKJ, tolong bersabar karena ini untuk tim TKR. Kami kasih kesempatan untuk memperkenalkan sedikit alat-alat yang akan kamu pakai di SMK Situan Hanson. Ya, jadi untuk anak didik kami, silakan siapkan kertasnya, silakan nanti kami buka lagi 3 pertanyaan. Ini mengenai peralatan yang akan kamu pakai setelah kamu nanti bergabung di SMK Situan Hanson Parapa. Oke, langsung aja kita ke alatnya ya, langsung kita sorot. Nanti Pak Tobing akan menerangkan. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ini alat yang ada di bengkel kita, namanya Carlift. Jadi proses pada saat pemeliharaan pada kendaraan ringan, kita sudah mempergunakan Carlift, misalkan untuk overhaul sistem transmisi. Baru yang berikutnya pada saat penggantian oli pada kendaraan ringan dan masih banyak lagi kegunaan-kegunaan yang dilakukan pada perbaikan pada kendaraan ringan. Jadi yang berikutnya ini juga Carlift, tapi perbedaannya hanya di modelnya saja, kapasitasnya itu juga berbeda, fungsinya juga sama. Oke Pak, silakan kita lihat yang lain. Kita langsung ya ke ruangan simulator lagi. Kita akan tengok-tengok peralatan untuk TKR. Kita langsung masuk ke ruangan simulator ya. Ini tadi kita di live-nya di ruangan bengkel. Sekarang kita akan masuk ke ruangan simulator, yaitu di dalamnya ini alat-alat simulasi untuk program TKR ya. Jadi kita akan tengok langsung ya. Jadi
Ini perlu ya perhatian khususnya ya, karena di sini alat-alatnya sangat banyak. Jadi siapkan kertasnya, catatannya, apa yang mau ditanyakan nanti silakan ditanyakan. Langsung dari mana kita ini Pak? Oke, terima kasih. Ini Pak Hombing ya. Nah, jadi ini nanti untuk peralatan-peralatan yang kita pakai pada saat praktek. Jadi dalam simulator ini ruangan daripada semua peralatan kita atau alat yang nantinya kita tugasi sebagai alat praktek kita. Di sini ada beberapa macam seperti yang diterangkan oleh Bapak Ibu guru yang tadi yang dari tim TKR. Di sini yang pertama itu ada engine. Ini ada beberapa macam seperti yang dibilang Pak Tobing tadi. Ini adalah engine dari mobil Avanza. Jadi kami harapkan nanti untuk anak didik kami semuanya di dalam komponen-komponen ini, contoh ini adalah service engine. Nah, di dalam service engine ini nanti kami harapkan untuk anak didik kami di mana komponen-komponen ini semua adalah perlu menggunakan yaitu tadi pengukuran-pengukuran yang dibilang oleh Pak Tobing tadi. Jadi dalam engine ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu head cylinder atau sering disebut kepala silinder, ya. Yang disebut dengan kepala silinder itu adalah bagian atas, ya, bagian atas. Jadi engine ini dibagi menjadi 3 tahap, 3 bagian besar. Yang pertama tadi head cylinder atau kepala silinder, yang kedua yaitu blok silinder, dan yang ketiga adalah karter, ya, karter. Jadi kami harapkan nanti untuk anak didik kami komponen-komponen apa sajakah yang lengket atau yang terdapat di dalam head cylinder, ya. Komponen-komponen apa sajakah yang terdapat di dalam blok silinder, dan komponen-komponen apa sajakah yang terdapat di dalam karter. Jadi itu nanti kami harapkan untuk anak didik kami semuanya harus mampu untuk mengenal semua yang kita terangkan itu. Baru di sini yaitu sistem kelistrikan, ya. Sistem kelistrikan yang disebut dengan electronic care ignition system trainer, ya. Baru yang selanjutnya yaitu masuk pada sistem kemudi. Ya, sistem kemudi. Di sini nanti yang menggunakan yaitu power steering, ya, power steering. Baru selanjutnya yaitu untuk central loop, ya, central loop, di mana nanti di dalam central loop ini yaitu bagian daripada kaca kiri, kaca kanan. Nah, baru selanjutnya yaitu pengukuran alat, ya, pengukuran alat yaitu nozzle ataupun yang disebut dengan nozzle, ya, yang terdapat pada engine diesel. Seperti ini contoh. Ini sebuah alat praktek untuk diesel. Jadi kita harus mampu nanti mengenal di mana itu yang disebut dengan radiator, daun kipas, dan selanjutnya. Baru di sini kami sediakan juga untuk sistem rem, ya, sistem rem. Jadi di sini nanti kita harus bisa mengenal mana itu yang disebut rem tangan, contohnya seperti ini rem tangan, ya. Baru dilanjutkan ke rem kaki. Apa perbedaannya rem kaki nanti dengan rem tangan? Kami harapkan nanti itu bisa kita selesaikan di dalam yaitu teori. Dan di sini juga yaitu bagian kelistrikan dan pengapian. Di mana nanti seperti ini komponen-komponen ini harus kita tahu semuanya. Contohnya di sini yaitu ECU, apa fungsinya ECU, baru combination meter, dan selanjutnya yaitu untuk yang disebut dengan nozzle, ya, nozzle. Jadi cukup sampai di situ kurasa penjelasan daripada yaitu peralatan-peralatan di dalam simulator. Dan ada juga di sini, ya, seperti yang dibilang Bapak Tobing tadi, perbedaan yaitu EV dan yang konvensional. Dan di sini ditunjukkan yang konvensional. Itu ada di yang konvensional dan transmisi, ya, dan transmisi.
Jadi ini nanti di dalam praktek kita untuk overhaul engine, di mana perbedaan engine konvensional dan engine EV. Jadi itu nanti bisa kita selesaikan atau kita ketahui di saat kita melaksanakan praktek. Jadi cukup sampai di situ. Saya rasa penjelasan alat kita yang di dalam simulator ini saya ucapkan sekian dan terima kasih. Oke, jadi demikian keterangan dari Pak Siombing tadi mengenai peralatan-peralatan yang akan kamu pakai. Ya, jadi untuk sesi ini kami kasih 3 untuk membuka pertanyaan ya. Silakan komen untuk bertanya yang sudah diterangkan oleh Pak Siombing tadi. Silakan bertanya, nanti akan kami jawab lagi pertanyaannya. Jadi kita akan lanjut ke bagian-bagian ini, kita langsung rampungkan aja karena di sini kita kasih tunjuk program-program kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh TKR yang sudah diterangkan Pak Tobing tadi. Kita akan kasih dokumentasinya ya, sekalian nanti Pak Tobing menerangkan. Oke, langsung aja Pak Tobing ya. Oke, terima kasih kepada Pak Silitonga yang telah memberikan waktu untuk menjelaskan sekilas kegiatan uji kompetensi yang kita laksanakan di SMK Situan Anson Parapat Sipolon. Jadi yang tampil sekarang di slide ini gedung olahraga yang ada di SMK Situan Anson Parapat Sipolon yang kita buat sebagai tempat untuk melaksanakan uji kompetensi keahlian. Ini uji kompetensi keahlian yang diselenggarakan pada saat kamu nanti kelas 12. Ini ujian nasional yang dilaksanakan secara resmi secara nasional. Oke, lanjut. Ini juga sama. Ini tadi yang sudah Bapak sampaikan tentang lembaga sertifikasi profesi. Jadi jurusan teknik kendaraan ringan sudah menjadi tempat uji kompetensi teknisi otomotif kendaraan ringan dari LSP Top Indonesia. Jadi di situ sudah ada SK-nya, berarti kita sudah resmi terdaftar di LSP Top Indonesia. Nanti bisa dicek di websitenya LSP Top Indonesia. Ini yang membidangi untuk teknisi otomotif kendaraan ringan. Ini pelaksanaan ujiannya. Pelaksanaan ujian pada uji kompetensi ini bisa kamu lihat di situ untuk tune up sistem injeksi. Jadi klaster tune up sistem injeksi dilakukan ujian ini antara asesor dan peserta. Jadi face to face dalam artian satu unit kendaraan dipraktekkan oleh satu siswa, diuji oleh satu asesor. Jadi memang siswa kita ketika ingin mengikuti kegiatan uji kompetensi ini memang harus persiapan yang betul-betul matang. Tidak boleh tanggung-tanggung. Karena apa? Nanti dia bukan memperbaiki, malahan jadi merusak kendaraan tersebut. Seperti itu. Oke, itu juga. Ini yang tampil sekarang di slide, ini pelaksanaan uji kompetensi pada tahun 2019. Sebelum siswa kita disertifikasi, guru-guru produktif yang ada di SMK Situan Anson Parapat disertifikasi dulu. Dalam artian sekolah kita selalu komit untuk tenaga pendidik yang ada di SMK Situan Anson Parapat Sipoholon itu harus kompeten. Ini langsung ujian dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini lembaga sertifikasi yang ada di negara kita, negara Indonesia yang kita cintai. Ini pelaksanaan tahun 2020. Ini baru bulan kemarin, bulan Juni 2020. Oke, ini foto salah satu kegiatan asesor dan guru produktif
yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan uji kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan yang ada di sekolah kita SMK Situan Hanson Parapat Sipolon. Sama, ini juga kegiatannya sama. Oke, jadi itu saja. Jadi terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Begitu juga untuk siswi kami jurusan teknik kendaraan ringan. Itu sudah tadi dipaparkan sekilas tentang jurusan teknik kendaraan ringan yang ada di SMK Situan Hanson Parapat. Jadi harapan kami ketika nanti siswa kami datang ke sekolah dengan niat yang baik untuk belajar, kami berharap, kita sama-sama berharap ke depannya kita semua bisa berkembang mengikuti perkembangan teknologi yang ada pada otomotif yang semakin tahun semakin meningkat. Jadi akhir kata kami ucapkan terima kasih. Salam SMK bisa, SMK hebat, SMK kompeten.